Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan coba memperbaiki kulkas Polytron satu pintu. Di sini kerusakannya adalah sumbat. Sudah 4 kali isi freon tapi tetap tidak dingin. Dinginnya hanya berair saja. Nah, di sini yang saya akan perbaiki, yang saya lakukan adalah di sini untuk mengganti kapiler. Di sini saya akan mengganti kapilernya dan memasang pipa kondensornya. Oke. Jadi ini adalah cara terakhir atau jurus terakhir dalam memperbaiki kulkas yang tidak dingin atau sudah berulang kali diisi freon. Nah, sebelumnya ini evaporatornya sudah bocor dan sudah ditempel, sudah tidak ada kebocoran. Oke, sekarang ini dibuka. Ini akan dibuka dulu, boleh dipotong atau boleh dilas melalui pengelasan membukanya. Jadi sebelumnya ini sudah saya buka. Ini merek Polytron, dia evapnya sudah saya buka semua, rak-raknya sudah dibuka, tinggal seperti ini. Nah, ini kita harus buka saja kapilernya. Ini pipa evaporatornya tidak usah dibuka. Nah, saya di sini biar lebih aman, saya membukanya menggunakan cutter atau dipotong. Kalau dipotong menggunakan pipa tang ininya, nanti otomatis mencabutnya. Ini kita harus pakai las dan dikhawatirkan sisa las itu akan masuk ke dalam dan tersumbat. Nah, lebih amannya kita potong pakai cutter. Oke, saya potong dulu. Oke, saya potong pakai cutter seperti ini. Oke, jadi udah terlepas seperti ini. Yang ini dibuang saja atau ditinggal saja di situ, tidak masalah. Ini biasanya saya buang. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita buat lubang tembus ke belakang untuk kapiler. Di sini bisa, di sini sudut bisa, pokoknya jangan terlihat nanti pada saat evapnya dipasang. Jadi kalau menurut saya di sini juga bisa, nah, atau di sudut kali pun bisa. Ini kita lubangi untuk pipa kapiler. Oke, jadi saya lubangnya di sini saya buat. Nah, dia akan tembus seperti ini. Karena ini plastik, dia langsung tembus. Nah, seperti ini. Ini langsung kita tarik. Oke, kita tarik. Lalu kita pasangkan, kita masukkan kapilernya. Ini kapiler panjangnya 2,5 meter, 2,5 meter, dan ukurannya 0,26. Ini 0,26 untuk kulkas satu pintu. Biasa saya pakai seperti itu. Oke, ini kita buka, kita masukkan ke lubangnya tadi. Dan nanti untuk lubangnya bisa ditutup menggunakan lakban atau karet atau dilem agar udara tidak keluar.
Itu terlihat kapilernya sudah keluar. Ini ini boleh kita las dulu, kita sambungkan dulu ke sini biar gampang nanti kita pasang. Setelah disambungkan di sini kapilernya, lalu nanti kita kerjain yang di bagian belakang, di bagian mesin. Oke, ini disambungkan dulu. Ini kita besarkan lubangnya, dibesarkan. Oke, kira-kira lubangnya sudah pas besar lancipnya. Tinggal kita akan masukkan Oke, lalu kita las. Ini akan saya las dulu. Oke pemirsa, jadi sebelum kita las, kita berikan dulu kain basah di bagian sini, agar di bagian arah apinya agar tidak terbakar. Oke, kira-kira kalau sudah tidak ada kebocoran, kita langsung sudahi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa tinggalkan dan kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini kita pakai kain basah agar dia panasnya tidak menyebar. Ini bisa kita tarik, nanti kita atur panjangnya, sesuaikan. Nah, ini biarin saja dulu, jangan dipasang karena nanti mana tahu ada kebocoran, kita akan buka lagi. Nah, sekarang kita akan ke bagian belakang, bagian mesin. Saya putar. Oke, di sini kita wajib memasang kondensor. Kondensor ini kondensor 8U, karena ini sudah 4 kali, lebih dari 3 kali isi freon. Masalahnya sumbat-sumbat terus. Jadi solusi yang terakhir ini adalah ganti kapiler dan ganti kondensor, pasang kondensor. Ini kita rapikan dulu. Nanti ini kita selipkan di sampingnya, di samping kulkas ini. Di sini ya.
Oke, jadi pemirsa di rumah bisa memasangnya seperti itu, dipasang baut saja, tapi dicari saja baut yang jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, kemudian sesuaikan saja posisinya agar dia tidak terlepas. Oke, udah selesai. Nanti ini ditambah lagi bautnya, akan ke bawah dulu, kita akan lihat mesinnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita tempel lagi menggunakan karet, boleh, pokoknya sejenis dia penutup agar tidak keluar udaranya seperti ini. Jadi kira-kira kalau misalnya kapilere tidak masuk ke lubang sisinya ini, boleh dicongkel sedikit menggunakan tang negatif. Nah, seperti ini, ke bawah sampai dia ke bawah terus. Nah, ini biar lebih merekat, ini harus kita beri lem. Ini diberikan lem lagi agar dia merekat seperti ini. Oke, jadi biasa saya pakai menggunakan lem plastik, lem perekat. Nah, setelah itu kita akan pasang kondensornya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini kita buka dulu bagian kondensornya, kondensor bawaannya kita buka dulu. Lalu yang dari kondensor yang 8U ini kita masukkan yang panjangnya ya, yang panjang jangan salah, bukan yang ini tapi yang panjang langsung ke atas. Ini langsung ke atas. Ini kita sesuaikan ukurannya. Kalau dia kepanjangan kita harus potong. Oke, kira-kira dia terlalu panjang, maka kita boleh potong dulu. Jadi jangan sampai berlebih. Di sini jangan sampai berlebih seperti ini keluar dia. Jadi kita harus betul-betul lepas. Jadi kita potong dulu. Jika dipotong kira-kira sudah pas, ini sebelum
sebelum dimasukkan ke pipa kondensornya, ini ujungnya harus di kertas pasir dulu, karena ini besi terhubung ke tembaga. Nah, kita harus kertas pasir dulu ya. Jadi untuk mengelasnya antara tembaga dan besi harus pakai borak. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita akan masukkan dulu seperti ini. Oke, kira-kira sudah masuk ujungnya. Kita pakai borak. Nah, ini menggunakan borak ini harus pakai trik juga. Dia kalau yang belum terbiasa akan susah dalam pengelasan menggunakan borak ini, karena kemungkinan bisa bocor. Dia tidak menyatu, elasannya tidak bisa menyatu kalau dia apinya harus sesuai, kemudian banyak boraksnya, dan juga pokoknya kalau terlihat dia sudah gumpalannya sudah merata sekelilingnya, kita lepas saja langsung apinya, maka itu tidak akan bocor. Oke, seperti ini. Sekarang kita pasang dulu filternya. Ini terhubung ke filter ya. Kita pasang dulu filternya. Ini sama juga harus dikasih di kertas pasir. Kalau ini kalau ujung yang kita pakai tidak harus diamplas lagi. Nah, kalau kepanjangan dipotong. Oke, kita pasang filternya. Kalau misalnya filternya ini dia pas ke tidak kepanjangan, maka ini saja langsung kita pakai. Tapi kalau dia terlalu panjang, kita bisa potong sampai sini. Nah, itu tergantung pemirsa yang ada di rumah kalau ingin mencobanya. Oke, ini kan saya pasang dulu seperti tadi. Ini sepertinya kebesaran, dia harus dijepitkan. Nah, ini saya tutup saja seperti ini ya, nanti tinggal dilas. Oke, di sini saya menggunakan vakum, jadi saya tidak memasang vakum body. Kalau tanpa alat vakum, kita harus pasang lagi kapiler di sini untuk vakum bodinya. Nanti bisa dicari-cari di video lain tentang vakum body.
Oke, kita bisa coba dulu hidupkan mesin. Kita buka ventilnya. Sebelum kita hidupkan mesin, kita rapikan dulu ini kapiler yang dari atas. Jadi bisa ini kita potong ya, karena ini tidak dipakai, ini kita potong. Oke, ini yang bawaannya tidak dipakai. Nah, jadi nanti ini bisa masuk seperti ini, terbalik deh ya, gini harusnya ya. Oke, nanti ini bisa diikat. Nah, ini bisa dipakai kabel tis. Nah, masuk seperti ini. Nanti kita hidupin mesinnya dulu. Oke, ini posisi mesin dalam keadaan hidup ya, mesin dalam keadaan hidup. Kita akan coba ini bocor atau tidak. Ini masih panas ya, jadi kalau dingin nanti ini ditumpat, di sini ada bocor atau tidak, dan juga di kondensornya ini. Jadi kalau ditahan nanti dia seperti ini, nanti dia berbunyi gitu bocor, dia ada suara angin. Ini masih panas. Ini sepertinya tidak ada kebocoran. Oke, langsung kita pasang ini kapilernya, hubungan ke filter. Oke, setelah ini kita lubangnya kita sudah atur pakai tang kapiler. Sekarang kita akan las. Oke, jangan sampai di sini tersumbat karena banyaknya kawat las yang masuk. Jadi melasnya itu harus sebentar saja. Kalau sudah tertutup semua, silahkan disudahi untuk pengelasannya. Oke pemirsa, jadi tahap seperti ini udah selesai. Sekarang tinggal kita vakum. Nah, ini tadi saya ganti ventil yang tadi besar, tidak bisa dipotong, nanti dijepit. Jadi saya ganti menggunakan ventil yang pakai pipa kapiler. Nah, sekarang ini kita tinggal memvakum. Sekarang kita vakum. Vakumnya seperti ini selang biru ke pipa kompresor, selang merah ini ke vakum. Nah, ini yang merah kita tutup, yang biru kita buka. Perhatikan ini vakum belum hidup ya, vakum belum hidup, ini angkanya masih 0. Ini kita buka dulu. Ini kita tutup ya, tutup, lalu kita hidupin vakumnya.
akan bergerak. Nah, tadi kan ke 0, ini sekarang dia mendekati ke 30. Nah, waktu vakum ini biasa saya pakai kalau kulkas keluarga pendingin, bukan showcase ya. Saya biasanya waktunya antara 15 ke 20 atau paling lama 20 menit. Nah, ini kita tunggu saja sampai 20 menit lah. Itu adalah waktu akurat dalam proses vakum. Nah, selebihnya standarnya saya ya kurang tahu, tapi selama saya memperbaiki kulkas, waktunya yang saya pakai antara 15 sampai 20, paling lama 25. Jadi jangan lewat di atas 25 menit, karena itu bisa menyedot oli kompresor. Oke, kita tunggu saja. Oke pemirsa, jika waktunya sudah merasa cukup, maka di sini kita akan tutup sebelum kita matikan vakumnya. Nah, di sini kalau kulkas pribadi satu pintu seperti ini, menurut saya dia tidak sampai 20 menit, paling lama 15 menit saja. Ya, dengarkan saja perubahan suara vakumnya. Nah, setelah kita kunci, kita akan matikan stopnya, kita cabut. Kemudian setelah itu, oke, setelah kita matikan, ini kita kunci. Kita perhatikan dulu, jika ada kebocoran maka otomatis jarumnya ini akan naik ke 0 kembali perlahan. Nah, ini kan udah dimatikan vakumnya, dimatiin, tapi dia tetap, jarumnya tetap, berarti tidak ada kebocoran. Nah, kemudian kita akan buka di sini selang yang ke vakum, kita akan masukkan ke freon. Oke. Kita masukkan seperti ini. Oke, saya biasanya dalam melakukan pengisian freon ini, saya biasanya menggunakan trik freonnya di atas mesin, atau ketinggian freonnya harus lebih tinggi dari kompresor. Nah, setelah kita hubungkan freonnya, sekarang kita buka dulu. Freonnya ini. Nah, setelah dibuka, ini kita buka. Kemudian pada manifold di sini. Oke, setelah itu di sini kan kita buka tadi freonnya. Kemudian yang merah kita buka perlahan sambil, ini untuk trik membuang angin, biar kan ada angin di sisa yang merah ini, pasti ada anginnya, pasti ada. Ini untuk membuangnya kita buka sambil kita tutup lubangnya ini. Jadi ini sengaja tidak pakai selang, lalu kita kunci agar anginnya terbuang. Nah, setelah itu kita hidupkan mesinnya. Oke, perhatikan di sini saya hidupkan mesinnya. Nah, sudah dicok. Sekarang ini kita buka perlahan. Kita atur sekitar 5 detik atau 10 detik, kita tutup kembali. Jadi tidak sekaligus dalam memasukkan freon itu. Kita buka sedikit, tutup lagi, kita 10 detik atau 5 detik ya.
Nanti ada beberapa saat kita buka lagi sampai besi kondensornya ini terasa panas sekali ya, ukuran sekitar 40 derajat, di atas 40 derajat Celcius, dan filternya pun ini nanti panas, maka itu artinya sudah dinginnya sudah normal kalau tidak ada kebocoran halus pada evaporatornya atau freezernya. Nah, ini pembukaan pertama tadi tidak ada perubahan, jarumnya masih di bawah 0. Sekarang coba kita dengarkan di bagian dalam. Dia ada suara kapilernya normal, tapi di sini sudah mulai dingin ya. Tapi dinginnya sudah mulai masuk, berarti tinggal dibuka yang kedua. Kita buka yang keduanya. Jadi di sini di manifold ini ada nanti dia ukurannya untuk R134 itu dia yang ini min 10. Jadi sampai situ nanti dia tekanannya. Ini saya buka lagi. Oke, nah di sini dia dia masih, jangan sampai dia di bawah 0 lagi. Kalau di bawah 0 itu udah tidak normal sirkulasinya. Coba buka lagi. Oke, jadi dia normal seperti ini. Nah, jarumnya sudah di atas 0. Ini sudah mulai panas, tapi masih hangat ya, belum panas sekali. Dia kalau panas tuh dipegang lama dia, kita tidak akan tahan. Dipegang dia hanya kita bisa bertahan 5 detik panasnya, itu baru normal dia. Jadi kita lihat di dalam di sini. Nah, ini sudah mulai timbul saljunya, sudah mulai normal. Nah, di sini pun sudah mulai saljunya sudah mulai jalan. Nah, jika seperti ini, maka kita tinggal menunggu waktu saja. Kita boleh tes menggunakan es batu. Es batu kita isi, kita tunggu sampai berapa jam, 3 jam atau 2 jam, untuk memastikan bahwa dia sudah mulai normal. Kalau seperti ini kita tambah lagi sampai dia berhenti di min 10 tadi, atau di bawah min 10 lah dia. Nah, di sini dia sedikit saja, tergantung jenis manifoldnya ya. Dan ini manifold itu ada bermacam-macam posisi urutannya. Nah, ini kita buka sampai dia betul-betul ini panas. Kemudian di sini kita berhenti. Ini kita udah kunci, tapi dia tetap berhenti di sini. Ini sudah mulai normal, tinggal ditunggu nanti beberapa saat lagi. Ini akan panas sekali, dan juga ini panas hangat. Oke, sekarang nanti kita akan tunggu beberapa saat. Saya akan pasang nanti freezer yang di depan. Ini kita akan tutup dulu. Kalau kira-kira sudah panas, ini sudah normal, kita akan tutup. Oke pemirsa, nah kemudian ini setelah lebih kurang 2 jam lebih ya saya tinggal. Ini pipa sudah terlalu panas, dan posisi jarumnya pun sudah normal, lewat sedikit dari 0, di bawah min 10.
Kemudian kita lihat di bagian dalam freezernya apakah sudah merata saljunya. Nah, ini sudah salju, ini pun salju. Terus di bagian bawah ini pun dia sudah berbentuk salju. Nah, ini kalau sudah salju semua itu tandanya dia sudah normal. Oke, tandanya sudah normal. Ini sudah bisa kita tutup. Oke, sekarang saya akan tutup saja. Ini posisi manifoldnya di sini biru dikunci, merah dikunci, posisi masih dalam keadaan hidup. Masih dalam keadaan hidup. Oke, jadi untuk menutupnya caranya ya seperti di video saya sebelumnya. Ini kita pakai tang jepit, ini namanya tang jepit ya. Jepit saja dia dalam posisi hidup ya. Nah, sampai dia betul-betul lengket. Kita jepit seperti ini. Oke, lalu kita matikan. Kita lihat, kita buang, kita buka. Terus di sini kita lihat apakah bocor. Kalau tidak bocor, tinggal langsung kita tutup. Caranya ini kita potong. Nah, di sini kita las. Langsung las. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk menutup dia ditutup mati ya. Kadang juga ada juga sebagian orang dia hanya menggunakan pentil tapi dikasih ada yang isi pentilnya itu seperti yang bisa dibongkar pasang. Itu di dalam pentil itu, di dalam lubang itu ada pentil lagi. Ada yang menggunakan itu, jadi dia tidak pernah memotong seperti ini, tinggal dibuka selang manifold ditinggal saja. Tapi saya tidak menggunakan seperti itu karena kemungkinan nanti dia mau bocor lagi. Oke, jadi setelah seperti ini, kalau sudah seperti ini udah selesai. Yang kita pasang di bagian dalamnya, di bagian depan. Oke, nanti kita coba pasang bagian depannya. Ini sudah selesai ya, bagian belakang ini sudah selesai, bagian mesin ini sudah selesai. Dan ini jangan lupa dicabut ya, cabut perlahan. Oke, jadi seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita akan pasang bagian depannya, freezernya. Pemirsa, jadi saya akan merapikan freezernya ini. Nah, ini tampilan freezernya masih dalam posisi terganjal dan tidak rapi. Saya pasang dulu. Seperti ini. Pasang dulu bingkainya.
Jadi sebenarnya ini adalah bagian tersulit nah seperti ini, tinggal kita baut. Ini ada di bagian sini ya, bagian sini apa kita ini dia. Oke. Pasang dulu. Tidak masuk. Tidak masuk ya. Kemudian baut sebelah kanan. Oke pemirsa, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Tinggal di pilox warna putih. Bautnya tadi ada 3, 1 di sini, di sebelah kiri, dan di sebelah kanan. Kemudian ada atas 4 ya, di sini. Jadi tampilannya kira seperti ini. Oke, sampai sini saja video saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke pemirsa, jadi sekarang kita lihat ini lebih kurang 10 jam lebih. Ini 10 jam, hasilnya ya seperti inilah, hasilnya normal.